itu yang mereka anggap buruk, yaitu yang tidak mereka sukai. Dapat anak, mereka anggap baik, maka ketetapan yang Allah baik, ketetapan yang baik yang Allah tetapkan ke atas dirinya. Kemudian dipanggil anak itu, Allah wafatkan anaknya, kematian berlaku. Nah, maka ia pun memandang, ini tidak baik ini. Padahal sebenarnya kedua-duanya adalah baik kalau melihat kepada Allah yang menetapkannya. Nah, inilah yang dibahas di dalam ayat ini. Tapi ada kalanya manusia mengelak dari perkara-perkara yang tidak mereka sukai karena menganggap itu adalah tidak baik bagi mereka. Umpamanya kematian ahli keluarga kita tak mau, kemiskinan kita tak mau, apalagi yang lain, difitnah, didengki, dianiaya kita tak mau, perkara-perkara yang kita pandang buruk kita tak mau. Maka dianjurkanlah kita untuk berdoa. Maka diajarkan pula dalam ayat yang terakhir ini bagaimana berdoa kepada Allah, sehingga perkara-perkara yang tidak kita sukai itu telah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya. Tapi bagaimana dengan doa tersebut? Allah merubahnya, karena qada dan qadar itu bisa berubah dengan doa seorang hamba. Kemudian di akhir dari ayat ini Allah menerangkan tentang perjuangan kita yang abadi, yaitu antara kita dengan orang-orang yang kafir, yang senantiasa coba untuk mengalahkan kita, yaitu mengalahkan kita dengan mengeluarkan kita dari keimanan kita. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah supaya kita dimenangkan dari kaum yang kafir. Dengan demikian kita tetap beriman dan mengakhiri hidup ini dengan beriman kepada Allah, dan itulah sebenarnya keberhasilan, itulah sebenarnya kejayaan di dalam hidup. Inilah ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu melengkapkan lagi ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang menerangkan tentang rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk memikulnya. Laha ma kasabat, atas atau bagi diri seseorang itu apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atas diri seseorang itu apa yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, innasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami bersalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isran, jangan engkau bebankan ke atas kami beban, kama hamaltahu, seperti mana yang engkau bebankan, alal ladzina min qablina, atas orang-orang sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, janganlah engkau timpakan ke atas kami, ma la taqata lana bi, apa-apa yang kami tidak mampu untuk menanggungnya.
atau yang berat bagi kami, atau susah bagi kami untuk menjalankannya. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Warhamna, dan kasihanilah kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna, maka tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Kita ulang terjemahan dari awal ayat. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk menanggungnya. Baginya apa yang ia usahakan, dan atasnya apa yang ia lakukan. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami, dan janganlah engkau bebankan ke atas kami beban sebagaimana engkau bebankan ke atas orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, dan janganlah engkau timpakan ke atas kami apa-apa yang kami susah untuk menanggungnya atau berat untuk menjalankannya. Dan maafkanlah kami, dan ampunilah kami, dan kasihanilah kami. Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami atas kaum yang kafir. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang apapun yang Allah tetapkan ke atas diri manusia, apapun tanpa terkecuali, semuanya adalah dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Dan semua yang Allah tetapkan ke atas manusia sepanjang hidup manusia, semuanya sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya. Nah, karena Allah menetapkan qada dan qadarnya itu adalah dengan sifat kebijaksanaan yang ada padanya, maka adalah mustahil setiap apa yang Allah tetapkan itu di luar kemampuan manusia. Sebab kalau di luar kemampuan manusia, bertentanganlah dengan sifat kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan terus ke tafsir yang lebih terperinci dari ayat. Ayat ini dimulai dengan pengkhabaran. Pengkhabaran dalam tafsir